Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku solih-solihah? Ustazah doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku solih-solihah, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Ita. Hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, sekarang disebut Irak. Ayahnya bernama Azhar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarga. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itulah Tuhan yang sebenarnya. Namun ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka dengan yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai umatku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung dengan kapak yang telah ia persiapkan. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung. Akibat dari perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka Ibrahimlah yang dituduh. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu," kata Nabi. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Ibrahim bertawakal. Nabi Ibrahim bertawakal. Dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya.
Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika api mulai menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim akan mati. Tetapi betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kemudian anak-anak kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk selengkapnya, anak-anak bisa membaca di buku PAI halaman 42-45. Demikian dari Ustazah Ita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.